Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ayo kita belajar tes potensi skolastik. Pada kali ini kita belajar penalaran umum ya, bagian yang pertama dari saya. Biasanya di dalam tes potensi skolastik UTBK itu penalaran umum, soalnya itu ada teks wacana yang panjangnya seperti ini ya. Panjang-panjang seperti ini. Jadi untuk mengerjakan soal yang teksnya panjang seperti ini, langkah pertama tidak usah kita baca semuanya ini ya. Kita kapling-kapling ya, kita identifikasi dulu, kita beri tanda dulu. Ya, mana yang paragraf pertama, paragraf kedua dan seterusnya. Nah, kita beri tanda dulu. Yang ini kita sebut nanti paragraf pertama ya, paragraf yang pertama. Oke, lalu mana lagi? Ini ya, ini paragraf yang kedua. Oke, ini paragraf yang kedua. Tentunya di dalam paragraf kedua di sini ada tabel ya, ada tabel. Lalu yang ini, nah kita sebut nanti dengan paragraf ketiga ya. Oke, paragraf ketiga. Nah, jadi kita langsung to the point menuju ke soal. Mari kita lihat soalnya seperti apa. Oke, ini soalnya ya. Nah, soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, nah, mana kesimpulan di bawah ini yang benar? Karena langsung to the point diminta di paragraf 1, maka kita munculkan dulu mana paragraf 1. Yang tadi sudah kita pilah-pilah ya. Oke, kita munculkan inilah paragraf yang pertama, yang ke-1. Nah, kita baca yuk sama-sama. Nah, kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Ini contoh sakitnya ya. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki. Ya. Apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Coba kita cermati tadi ada semua anak kecil ya, ini ya. Semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Nah, kita tandai dulu ya. Lalu ada lagi tadi, sebagian anak yang berpotensi sakit, nah ini ya. Nah, pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Nah, di sini, nah kata kuncinya terletak di awal-awal kalimat ini ya. Oke, kita misalkanlah semua anak kecil itu nanti kita misalkan sebagai P, ya, mengalami sakit, sakit ini nanti kita misalkan sebagai Q. Lalu apa lagi? Nah, ini sebagian Q ya. Nah, ini Q, berpotensi mengalami sakit, Q ya. Pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Ini nanti kita misalkan R. Oke ya. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan. Nah, dapat suatu formula yaitu terjadilah suatu apa silogisme ya. Silogisme apa semua P. Jika semua P maka Q. Maka kita di sini ya. Oke, semua P. Nah, jika semua P maka Q ya. Ini semua P maka Q. Lalu ada sini sebagian Q maka R. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini jika P maka Q, Q maka R, ini habis ya, ya. Oke, lalu sebagiannya, semua sebagian pasti jawabannya ada sebagian. Nah, sebagian P maka R. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, oke, langsung kita lihat ke jawabannya ya. Yang A. Nah, katanya sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit. Nah, kan semua sebagian berarti jawabannya sebagian ya. Sebagian. Nah, ini silogisme yang 1, 2, 3 itu ya. Oke, yang sudah pernah kita jelaskan dulu di awal-awal. Oke, yang ini. Nah, sebagian P maka R. Berarti P dulu disebut. Berarti P itu sebagian anak kecil ya. Nah, sebagian anak kecil yang sakit. Nanti sebagian anak kecil nanti berobat ke rumah sakit. Kita cek dulu.
Nah, yang pertama, sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit itu R ya. Sebagian anak kecil yang sakit itu Q ya. Anak kecil tadi P. Nah, ini berarti salah ya. Oke, salah. Yang B. Sebagian anak kecil yang tidak sakit tidak senang ke rumah sakit. Nah, oke, salah ya. Oke ya. Sebagian anak kecil yang tidak sakit ada di sini ya. Oke, nah, kita tulis poin aja lah ke sini ya. Sebagian P maka R, maka apa? Sebagian P, sebagian anak kecil harus berobat ke rumah sakit. R, gimana sih? Nah, yang C ya. Oke, yang C. Sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Nah, ini ya. Sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Ini ya. Semua P maka Q, sebagian Q maka R, ini coret, maka sebagian P maka R. Jadi sebagian anak kecil harus berobat ke rumah sakit. Nah, coba yang D apa betul? Sebagian anak kecil yang sakit flu, nah, dibawa rawat inap di rumah sakit. Nggak ada ya? Nah, tidak cocok dengan rumus ini. Bagian anak kecil yang ke rumah sakit tidak berpotensi mengalami sakit. Nah, tidak cocok. Jadi jawabannya ada yang paling tepat adalah C, yang si C. Oke ya, silogisme. Oke, baik. Oke, soal yang kedua. Mari kita lihat soal yang kedua. Nah, simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf ketiga? Nah, oke, langsung kita ke paragraf ketiga. Kita munculkan mana paragraf ketiga. Oke, ini dia ya. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi. Ya. Baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapat terapi bermain, nah ini jika okay, mereka lebih bersifat kooperatif. Sikap kooperatif misalnya ini contoh dari sikap kooperatif ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam kondisi ini, terapi diibaratkan sebagai obat yang berfungsi untuk menyembuhkan atau mengurangi sakit. Oke ya? Nah, jadi simpulan yang dapat ditarik dari paragraf ketiga, mari kita lihat jika anak ya, ini tadi kita tandai. Jika anak mendapat terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Mana lagi pasangannya ini? Nah, sikap kooperatif ini ya akan membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, ini kita misalkan T, ya, ini T terapi bermain, bersikap kooperatif kita misalkan Q. Nah, sikap kooperatif tadi Q. Lalu apa lagi? Nyaman menjalani perawatan di rumah sakit, ini kita misalin Oke ya. Maka dapat suatu formula seperti ini. Nah, ya. Jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulan apa? Coret-coret. Jika P maka R. Oke ya. Jadi jawabannya apa? Jika anak-anak mendapat terapi bermain, maka lebih nyaman atau anak-anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, oke, kita cek ya mana jawabannya langsung ya. Jika P maka R. Nih. Anak mendapat terapi bermain apabila mereka lebih bersifat kooperatif. Nah, ini apabila ya, apabila. Nah, kata penghubung apabila, jika kita taruh di depan itu menjadi jika ya. Jika mereka lebih bersikap kooperatif, maka anak-anak mendapat terapi bermain. Ini salah ya. Oke ya. Salah ya. Masih salah, menyalahi ini ya. Jika P ya, jika anak-anak dulu. Nah, supaya lebih cepat, mari kita lihat jika anak-anak. Nah, ini apabila anak-anak, kita cek aja. Apabila mereka bersifat kooperatif, salah. Apabila mereka patuh, salah. Apabila anak nyaman, salah. Nah, tadi anak apa tadi? Anak mendapat terapi bermain ya. Kita cari yang apabila anak mendapat terapi bermain. Yang mana itu? Yang C, apabila anak nyaman, oh tidak ya. Apabila menjalani perawatan, oh tidak juga. Nah, ini dia. Apabila mendapat terapi bermain. Nah, ya. Oke ya. Oke ya. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapat terapi bermain. Atau sama artinya begini. Jika anak-anak mendapat terapi bermain,
maka anak akan merasa lebih nyaman menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi jawaban yang sesuai dengan ini adalah E. Itu ya mudah ya. Mudah. Jadi apabila kalau taruh di depan itu menjadi jika. Nah, maka kita carinya apabila yang apabila ini P. P itu apa? Anak-anak mendapat terapi bermain. Berarti tentunya yang P. Oke ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3. Oke. Ikut. Nah, nomor 3 berdasarkan paragraf 1. Nah, kembali lagi ke paragraf 1 ya. Mana kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Ya. Oke, ini paragraf 1-nya. Oke. Kata kuncinya ada di yang paling mungkin benar. Oke, di mana ini? Tadi kita baca ya. Nah, ini di sini ya. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Nah, ini kata kunci nanti di sini dia. Karena tadi sudah kita baca, langsung kita tandai ya. Oke, apa katanya yang paling mungkin benar? Nah, yang D ya. Kenapa? Ayo mari kita cek satu-satu. Oke. Anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibanding anak perempuan. Ada nggak diterangkan di sini? Tidak ada ya. Nggak ada di sini menyatakan bahwa anak laki-laki lebih berpotensi sakit ketimbang anak perempuan. Ini pasti salah ya. Nggak ada di sini diterangkan. Lalu anak perempuan lebih berani dibanding anak laki-laki. Nah, tidak ada juga diterangkan baik dari pertama atau kemarin. Ada ya, tidak ada. Lalu anak-anak sering mendapat pengalaman buruk di rumah sakit. Orang belum pernah ke rumah sakit kok mendapat pengalaman buruk. Pengalaman itu biasanya sudah terjadi, lalu dapat ilmunya dia ya, dapat pengalamannya. Lalu yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Nah, ini jelas ya. Kenapa takut? Karena takut dengan baju seragamnya yang putih. Apalagi? Karena takut nanti kalau disuntik. Apalagi? Karena takut, wah ke rumah sakit itu bau obatnya nanti menyengat. Nah, dan lain-lain. Ini jelas ya yang D ya. Anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit karena banyak alasan ini. Ya, banyak alasan. Oke. Yang E, anak-anak sering dirawat di rumah sakit. Tidak ada di sini diterangkan bahwa anak-anak sering dirawat di rumah sakit. Tidak. Jadi pernyataan yang paling mungkin benar adalah D. Anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Kenapa takut? Karena alasannya ini banyak ya. Alasannya takut dirawat inap, takut dengan baju seragam yang putih, takut dengan bau obat yang menyengat, bahkan dia takut nanti kalau disuntik. Nah, itu jadi yang paling tepat, yang paling mungkin benar ya adalah yang poin D. Oke ya? Oke, kita lanjut yang nomor 4. Bagaimana soal nomor 4? Nah, paragraf 1 lagi ya. Nah, berdasarkan paragraf 1, apabila anak-anak tidak disuntik. Mana kesimpulan di bawah ini yang benar? Kita tampilkan lagi. Kita cek lagi suntik-suntik tadi di bawah ini. Di mana ya tadi? Nah, yang ada suntik-suntik. Nah, yang sudah kita baca tadi. Nah, ini di bawah ya. Ini. Yang ada kata kesuntik-suntik ini. Apabila anak-anak tidak disuntik. Nah, ini tidak disuntik. Nah, kita tadi ada suntik-suntik. Nah, ini ya. Oke ya. Jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Nah, ini kita misalkan P ya. Kita misalkan P, disuntik, akan disuntik itu kita misalkan Q. Nah, dari sini anak-anak tidak disuntik. Nah, di sini disuntik. Nah, berarti tarik kata yang ekivalensi dengan itu. Oke ya, kita simpulkan gini. Jika P maka Q itu ekivalensi dengan apa? Negasi. Jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini harus diingat ya, sudah pernah ya kita ajarkan ya sebelum-sebelumnya. Nah, jika P maka Q itu ekivalensi dengan negasi ya. Jika tidak P maka tidak Q, atau jika negasi ya, negasi Q maka negasi P. Nah, di sini apa katanya? Negasi Q ya. Nah, tadi Q-nya disuntik, berarti negasi Q tidak disuntik, maka kesimpulannya apa? Ya tidak ke rumah sakit. Nah, mana yang tidak ke rumah sakit? Nah, ini ya kan, tidak ada anak-anak ke rumah sakit. Oke ya, mudah ya. Yang A, anak-anak tidak dapat mengalami pengalaman buruk, tidak salah ya. Langsung 7 poin. Apabila anak-anak tidak disuntik, maka kesimpulannya tidak ada anak yang ke rumah sakit. Oke ya, ini ya rumus ekivalensi dari implikasi. Nah, ini dia. Oke ya. Ini harus kita ingat rumus ekuivalensi dari implikasi. Oke, soal nomor 5. Oke.
Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat yang bercetak tebal pada paragraf 1? Nah, tidak mendukung. Mana paragraf 1? Ini ya, yang bercetak tebal. Ini dia, bercetak tebal. Berarti yang tidak mendukung ini kata kuncinya. Tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1. Yang A, kita cek. Banyak anak tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Nah, jelas mendukung ya. Ini mendukung. Kenapa? Anak itu nggak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Jelas di sini tadi ada banyak ya, menolak ke rumah sakit karena takut disuntik. Ini ada ya. Oke, mendukung. Berarti ini salah. Yang B, banyak anak mendapat pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Nah, ada kata-kata suntik yang mendukung. Nah, berarti salah. Banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Nah, di sini mendukung ya. Nah, mendukung. Oke. Nah, banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter yang mengajarkan suntik. Pokoknya ada suntik-suntik itu mendukung, ya kan? Oke. Banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun dia tidak pernah tahu jarum suntik. Nah, ini logikanya bagaimana ya? Orang dia tidak suka ke rumah sakit, orang memang tidak suka. Orang tidak suka, dia pun tidak pernah tahu jarum suntik. Orang nggak pernah tahu jarum suntik, ya kan? Jadi ini yang paling tidak mendukung di pernyataan ini, ya ini orang dia tidak suka ke rumah sakit. Ya, kenapa tidak suka rumah sakit walaupun dia tidak pernah tahu? Nah, dia tidak pernah tahu. Di sini kan dia nggak mau ke rumah sakit karena tahu kalau ada jarum suntik. Dia sendiri tidak tahu kalau ada jarum suntik. Nah, maka yang paling tidak mendukung pada yang bercetak tebal itu ya adalah yang E, gitu ya. Itu tadi alasannya ya. Orang dia sendiri tidak pernah tahu jarum suntik. Nah, dia tidak suka ke rumah sakit. Ya. Oke ya. Oke, itu jawabannya paling tepat. Yang tidak mendukung pada paragraf yang kalimat bercetak tebal ini adalah yang E. Oke, baik yang nomor 6. Berdasarkan tabel di atas, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi. Ya. Keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi. Mana tabelnya? Kita munculkan dulu tabelnya ini dia ya. Oke, setelah ini tabel jumlah anak yang kooperatif setelah terapi bermain. Nah, kita jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan, beng, jumlah 45. Kita jumlahkan 50, ini kita jumlahkan berapa? 40, ini kita jumlahkan 70, ini kita jumlahkan 27, ini kita jumlahkan 40. Katanya apa kata kuncinya? Jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi. Yang tertinggi pertama kan terapi ya. Setelah terapi apa? Nah, yang pertama adalah monopoli. Yang keduanya apa? Berarti bola ini ya. Kata kunci menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi. Berarti yang pertama tadi terapi ya. Setelah terapi yang keberhasilan tertinggi pertamanya siapa? Si monopoli. Yang keduanya ya tentunya si bola. Oke, jawabannya pasti bola gitu ya. Oke ya, mudah sekali. Ini tinggal jumlahkan saja. Oke ya, sampai jumpa pada materi berikutnya. Tolong dikecap-kecap ya, dinikmati, disimak pelan-pelan ya. Oke ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.